Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik para siswa. Sebelumnya mari kita mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya, supaya waktunya itu tercukupkan. Baik para siswa, di kesempatan kali ini kita belajar tentang gelombang stasioner. Ya. Nah, dari katanya itu dari arti kata stasioner itu kan berarti tetap ya. Nah, tetapi yang tetap itu apanya harus kita pelajari dengan baik itu, dengan benar itu ya. Nah, saya menulis beberapa poin-poin seperti ini. Yang pertama, langsung saja, gelombang stasioner itu terbentuk dari hasil superposisi. Superposisi itu maksudnya perpaduan. Ya, kalau dalam bahasa matematika itu penjumlahan gitu ya, antara gelombang datang dan gelombang pantul yang memiliki amplitudo dan frekuensi sama, tetapi arah rambat berlawanan. Barangkali lebih tepatnya begini nih ya, jadi gelombang stasioner itu terbentuk karena adanya perpaduan atau superposisi dari gelombang datang dan gelombang pantul yang memiliki semua parameter serba sama kecuali arahnya saja. Nah, itu lebih tepat itu. Karena kalau dibatasi amplitudo dan frekuensi saja, kecepatan jangan-jangan enggak itu ya. Jadi artinya amplitudo sama, frekuensi sama, kecepatan sama. Kalau frekuensi sama berarti otomatis periodenya sama. Tetapi arahnya saja yang berlawanan. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri gitu. Nah, ilustrasinya saya berikan. Nah, ini dia ya. Nah, saya perbesar tuh. Ini dia para siswa. Saya matikan dulu nih ya, supaya konsentrasi kamu ada di nomor, kok di nomor sih, yang gambar sebelah kiri. Kamu lihat para siswa, ini ada gelombang atas, dia merambat ke kanan, gelombang berjalan merambat ke kanan, sedangkan yang bawah itu gelombang berjalan merambat ke kiri. Kalau kita biasanya di Indonesia ya, kita selalu memulai dari kiri kan, maka katakanlah ini gelombang datang, ya yang atas itu, yang bawah itu adalah gelombang pantul gitu. Makanya tadi kan definisinya interferensi dari perpaduan dari gelombang datang dan gelombang pantul. Maksudnya itu kalau yang ini datang, kemudian yang bawah itu pantul. Ya sama aja sih ya, kalau kamu orang Arab dari sini ya padha wae lah wis gitu ya. Nah, ini kalau dijumlahkan atau dipadukan, maka hasilnya adalah yang ini nih, yang warna biru ini. Inilah yang disebut sebagai gelombang stasioner. Nah, kalau kita lihat bentuknya ini kan seolah-olah tidak merambat ya, dan memang tidak merambat, makanya disebut sebagai stasioner. Barangkali itu ya, karena sampai hari ini belum jelas mengapa disebut stasioner, tapi kalau saya perkirakan ya karena memang dia ini kan hanya seolah-olah statis ya, hanya berubah amplitudonya saja. Jadi amplitudonya tuh naik turun, kadang 0, kadang maksimum, kadang ya berubah-ubah terus lah gitu tiap waktu ya. Nah, kemudian kalau dipadukan secara sempurna itu seperti ini. Nah, ini dia itu. Yang merah itu merambat ke kanan, yang biru merambat ke kiri. Kamu lihat itu amplitudonya sama, kemudian periodenya sama, frekuensinya sama, kecepatan rambatannya sama, hanya berbeda arahnya saja. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Hasilnya adalah yang warna hitam itu. Itulah yang disebut sebagai gelombang stasioner, atau bahasa Inggrisnya stationary wave. Atau ada istilah lain gelombang berdiri, bahasa Inggrisnya standing wave. Dah, itu dulu pengenalannya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masuk nih. Oke? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Gambar tadi kok ya. Ada tidak? Kalau tidak saya... Nggak ada. Oke ya, ini baru baik. Ini baru pengenalan saja. Nah, para siswa. Sekarang, gelombang stasioner itu ternyata berdasarkan dari ujung ikatan talinya itu terdiri atas dua jenis ya, yaitu stasioner pada ujung bebas dan stasioner pada ujung terikat atau ujung tetap. Ya, kita mulai dari yang ujung bebas dulu. Yang ujung bebas itu artinya ikatan pada talinya itu diikat dengan lebih longgar lah ya, sehingga akhirnya nanti pada ujung tali tersebut
dia itu akan menampakkan posisi maksimum atas atau maksimum fasa bawah. Artinya itu mirip seperti gelombang kosinus gitu pada ujungnya, ya. Sedangkan kalau pada ujung terikat, ya, langsung saja kita komparasikan. Pada ujung terikat, maka ikatan pada ujung talinya itu dibuat kenceng, kalau bahasa sini apa, terik ya, dibuat kenceng, sehingga mau nggak mau dia itu tidak bisa bergerak, ya, dia tidak bisa naik, tidak bisa turun pada ujung-ujungnya, sehingga menghasilkan karakteristik dari gelombang sinus pada ujungnya. Nah, kita lihat animasinya dulu ya, supaya lebih jelas ya. Sebentar ya. Ya, ini saya matikan dulu supaya kebutuhan datanya tidak terlalu banyak. Nah, ini dia. Bisa matikan dulu. Nah, pada ujung bebas itu kayak gini nih, para siswa. Nah, kamu lihat nih ya, pada ujung bebas, di ujung-ujung dari ikatan talinya itu dibuat longgar, sehingga otomatis nanti karakteristiknya itu seperti kosinus tuh ya. Nah, ini fasa atas, fasa bawah. Jadi, kosinus itu kalau gambar grafiknya itu kan begini tuh. Ya kan? Kemudian pada ujung terikat, ya karena dia diikat kuat pada ujung-ujungnya, maka mau nggak mau dia itu tetap pada posisinya, dia nggak bisa naik, nggak bisa turun gitu. Nah, ini karakteristiknya, dia selalu pada nol ya, dimulai dari nol, berarti mirip sinus. Sinus itu kan bentuknya kayak gini nih. Nah, gitu dia. Oke ya, langsung saja komparasi. Bagaimana perjalanan untuk gelombang stasioner ketika terjadi pertemuan antara gelombang datang pantul dan gelombang datang dan gelombang pantul. Kita lihat ya pada ujung bebas. Nah, ini perjalanannya ternyata karena dia itu memiliki kebebasan pada bagian talinya itu, ikatannya itu, maka tentu saja dia akan ketarik menjadi kosinus gitu ya. Maksimum. Nah, menjadi maksimum seperti itu. Adapun kalau pada ujung terikat, nah ternyata dia membalikkan dirinya gitu ya, karena mau nggak mau dia harus diikat di sini, diikat kuat gitu. Karena diikat kuat sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan akibatnya gelombang itu akan membalik menjadi mensing gitu ya. Atau dengan kata lain, gelombang pantulnya itu memiliki amplitudo yang berlawanan dengan gelombang datangnya. Bisa dipahami tidak nih? Ada yang ingin disampaikan tidak? Dari pengenalan untuk ujung bebas dan ujung terikat. Ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak, saya lanjutkan saja. Lanjut, Bu. Oke, baik ya. Nah, sekarang begini para siswa, baik di ujung bebas maupun di ujung terikat, itu pasti memiliki persamaan matematis masing-masing gitu loh ya. Nah, kemarin kan kita belajar tentang getaran, lalu kita belajar tentang gelombang, gitu kan ya. Tentu saja kedua baik getaran maupun gelombang itu memiliki ciri khas bentuk persamaan yang berbeda, gitu kan. Misalkan gini ya, kalau getaran itu kan hanya ini aja. Misalkan ya, Y sama dengan 5 sin 2 pi T. Nah, ini adalah fungsi getaran, karena hanya memiliki fungsi T saja, gitu ya. Kalau dijadikan gelombang berarti harus ada informasi tentang Kx-nya gitu. Jadi persamaan gelombang itu berarti kayak gini misalkan 5 sin 2 pi T, tetapi harus ditambah atau dikurang, misalkan dikurang ya, dikurang 3 px. Nah, ini adalah informasi yang menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah fungsi gelombang berjalan. Nah, sekarang bagaimana kalau stasioner? Ini getaran, ya, ini adalah fungsi getaran. Aduh, persamaan matematis untuk getaran yang atas ini, sedangkan yang bawah, yang nomor 2 ini adalah gelombang berjalan maksudnya ya. Jadi kalau ada kata gelombang saja itu maksudnya gelombang berjalan. Kemudian kalau stasioner gimana itu? Nah, oleh sebab itu maka kita harus mampu mendefinisikan persamaan ya untuk stasioner ini, sehingga lalu kita bisa memberikan ciri-ciri dari gelombang stasioner itu, ciri-ciri khasnya, oh ternyata ada ininya, ada itunya, dan seterusnya. Sama seperti kalau kita mendefinisikan getaran dan gelombang. Paham tidak maksud Ibu? Paham ya? Paham.
Oke, sekarang kita mencoba mencari bagaimana persamaan gelombang stasioner pada ujung bebas dulu ya. Nanti pada ujung terikat kita analogi aja, karena waktunya ini yang sangat sempit sekali. Tolong dimatikan dulu mic-nya. Oke, nah seandainya kita menganggap bahwa Y1 bergerak ke kanan, merambat ke kanan, itu adalah gelombang datang ya. Berarti kalau dia merambat ke kanan, itu artinya persamaannya adalah Y1 sama dengan A sin omega T min KX. Min itu mengidentifikasi bahwa dia merambat ke kanan. Sudah jelas ya ini ya? Maksud saya jelasin lagi nggak ya? Nggak perlu ya? Halo? Kemudian untuk yang Y2 itu adalah gelombang pantulnya. Gelombang pantul dia merambat ke kiri kan? Berarti ini Y2 ini ya, bukan Y1 nih ya. Merambat ke kiri. Nah, karena merambat ke kiri, maka ini identitas untuk bilangan gelombangnya adalah plus KX. Paham ini ya? Halo para siswa. Ya? Baik. Nah, sekarang kita diminta untuk memadukannya, mensuperposisikannya. Nah, jadilah YS, gelombang stasioner. Fungsi simpangan dari gelombang stasioner itu berasal dari perpaduan. Berarti Y1 dipadukan, ditambah, kalau bahasa matematikanya, dengan Y2. Ya sudah, berarti persamaan gelombangnya itu kita tampilkan. A sinus gitu ya, omega T min KX, lalu ditambah dengan A sinus gitu ya, omega T plus KX. Gitu. Nah, para siswa, kalau kita melihat dari persamaan ini, hasil dari penjumlahan itu, maka nampak sekali bahwa kita itu diingatkan, dibangkitkan lagi dengan persamaan identitas trigonometri, penjumlahan dua sudut yang berbeda, penjumlahan trigonometri dua sudut berbeda. Yang bagian ini, jadi sin A tambah sin B, gitu loh ya. Kamu lihat tuh ya, sin A tambah sin B. Jadi artinya sudut ini berbeda dengan sudut yang B. Sudut A berbeda dengan sudut B. Tetapi amplitudonya sama. Ini amplitudonya 1, ini amplitudonya 1. Harus sama. Tidak boleh tidak. Kalau tidak sama, tidak boleh dijumlahkan. Tidak bisa dijumlahkan, bukan tidak boleh dijumlahkan. Tidak bisa dijumlahkan. Ada yang masuk lagi sebentar. Baik, saya lanjutkan. Nah, kalau kalian masih ingat, penjumlahan sinus dua buah sudut yang berbeda itu adalah 2 sinus setengah jumlah, ini di matematika peminatan kalau tidak salah ya, kali cos setengah kurang. Ingat enggak ini? Sin A tambah sin B sama dengan, gitu kan? Sin A kurangi sin B, berarti 2 cos setengah jumlah, sin setengah kurang. Kalau cos A tambah cos B, berarti 2 cos setengah jumlah, cos setengah kurang. Cos A min cos B, berarti min 2 sin setengah jumlah, sin setengah kurang. Gitu loh, yang itu bagian itu. Masih ingat nggak para siswa? Halo, para siswa kok diem semua? Lumayan Bu, ada Bu. Nah, yang kita ambil di fisika itu nggak semuanya sih. Nah, yang ini aja. Nah, kamu lihat ya para siswa. Di identitas matematika penjumlahan dua buah sudut ya yang berbeda, maka tentu saja ciri khasnya adalah bahwa amplitudo untuk keduanya itu wajib sama. Nah, ini satu sama dengan 2 karena penjumlahan berarti 2 kali 1. Jadi kalau begitu kita lihat di persamaan yang barusan saya buat itu, ini adalah mirip dengan yang matematika dasar ini. Penjumlahan dua sudut yang berbeda. Penjumlahan sinus dua sudut berbeda. Ini sudutnya berbeda dengan yang sebelah sini. Wong ini min ini plus kok. Berarti kalau ini A, ini B. Gitu loh para siswa. Jadi berbeda itu sudutnya. Nah, berarti kita pakai jasa ini. Matematika dasar itu tadi. Berarti sama dengan A dengan A, 2A dong gitu kan ya, kan ini 2 nih ya, berarti 2A gitu loh ya, gitu ya, semua paham ya. Lalu sin setengah jumlah, berarti kali sin setengah dijumlahkan ini A tambah B. Berarti langsung saja ya komponennya saya masukkan omega T min KX plus omega T plus KE. Karena apa? Karena A tambah B, gitu loh ya, sesuai dengan ini gitu. Paham ya? Lalu dikalikan dengan cos setengah kurang.
Berarti kali cos setengah kurang ya. Kurang apa ini? A kurangi B. Berarti A-nya tuh ini, B-nya tuh ini. Ya udah dikurangi aja. Berarti omega T min KX min omega T min KX. Oke. Silakan kalau mau bertanya sebelum saya lanjut. Ada enggak? Halo, Tidak ada, Bu. Ya, baik. Kita diberi waktu nih para siswa. Nah, baik. Sekarang kita lihat yang bagian sinus ya. Kamu lihat ini, ada yang bisa dikurangkan. Ini min KX nih plus KX berarti dikurangkan. Sedangkan yang ini omega T, ini min omega T berarti dikurangkan. Oh, berarti penjumlahannya jadi kayak gini nih. 2A sin setengah. Itu ya omega T tambah omega T. 2 omega T. Gitu kan? Kalikan cos setengah, ini min KX berarti min 2KX. Gitu, paham enggak nih? Paham lah ya. Nah, kemudian, baik. Kemudian sudutnya, ini setengah kali 2, berarti hilang kan ya? Dibagi. Nah, berarti hasilnya adalah 2A sin omega T. Gitu kan? Kali cos min KX. Gitu. Ya. Jelas ya, ini ya, belum selesai itu. Oke. Nah, di bagian ini ada cos min KX. Apa itu maksudnya cos min KX? Ada yang tahu nggak nih? Apa maksudnya ini yang saya kasih biru deh ya. Ini maksudnya apa sih? Ada yang tahu? Cos min KX. Ada? Nggak ada? Baru terang. Baik, saya jelasin ya berarti. Jadi cos min KX itu artinya cos sudut negatif. Loh, ada sudut negatif? Loh, ada gitu ya. Jadi kesepakatan kita bahwa sudut positif itu adalah berarah berlawanan jarum jam, ini sudut positif. Ya. Kalau misalkan ini adalah theta positif. Sedangkan sudut negatif itu adalah searah jarum jam, ini theta negatif. Nah, gitu loh maksudnya. Kita mulai selalu acuannya dari X positif. Ini Y kan? Nah, itu loh para siswa. Jelas ya? Ada sudut positif, ada sudut negatif. Di matematika sepakat dengan kimia, sepakat dengan fisika. Waduh. Matematika menyatakan bahwa sudut positif itu adalah sudut yang berputar berlawanan jarum jam. Sudut negatif itu adalah sudut yang berputar searah jarum jam. Di kimia dikatakan bahwa elektron spinnya itu positif jika elektron itu berputar berlawanan jarum jam. Di kimia dikatakan elektron itu memiliki spin min setengah jika dia berputar searah jarum jam. Di fisika juga sama. Di fisika momen gaya dikatakan dia positif jika momen gaya itu berputar berlawanan jarum jam. Di fisika dikatakan momen gaya itu negatif jika dia berputar searah jarum jam. Jadi sama itu, fisika, kimia, matematika, podo wae gitu. Jelas ya? Oke? Halo? Halo para siswa? Ya, itu kami nih. Ya, direspon dong ya. Nah, jadi dengan demikian kita katakan bahwa artinya kalau cos negatif itu adalah cos sudut negatif. Nah, ingat ya, bahwa cos itu nilainya ya pada kuadran 1 positif, pada kuadran 2 itu negatif, kuadran ketiga negatif lagi, kuadran keempat itu positif. Nggak enak juga ya, biasanya nggak kasih lingkar-lingkaran deh, biasa aja kali. Ini ya, kalau cos itu adalah plus, min, plus. Nah, itu dia. Kita selalu, nah makanya seluruh dunia kita memulai kuadran 1 tuh ini. Kuadran 2 tuh ini, kuadran 3 tuh ini, kuadran 4 tuh ini. Berlawanan jarum jam, karena kita menganggap sudut positif adalah berlawanan jarum jam. Paham ya, para siswa? Halo? Baik, saya lanjutkan. Jadi kalau begitu, kalau cos sudut positif, katakanlah cos 30. Cos 30 derajat, itu berarti begini. Saya kasih merah aja ya, supaya beda ya. Nah ini 30 tuh. Oke, nilainya adalah setengah akar 3. Ya kan? Bagaimana dengan cos min 30? Nah, oke ya. Jadi cos min 30 itu artinya adalah saya berangkat, sudutnya berangkat dari X positif, kemudian searah jarum jam 30 derajat ini, maksudnya min 30. Berapa nilainya?
Ya sama, plus setengah akar 3. Karena nilai pada kuadran 4 dengan kuadran 1 cos itu sama. Jelas nggak nih? Ya. Ya, Bu. Jelas, Bu. Oke, baik. Jadi dengan demikian cos min Kx adalah sama dengan cos Kx. Itu alasannya. Karena kuadran 1 sama dengan kuadran 4, kuadran 2 sama dengan kuadran 3. Untuk nilai cos, kalau sin lain. Karena sin itu plus min. Ya kan? Kalau sin itu begini tuh ya. Sin ya, plus min. Nah, beda. Beda. Kalau sin 30 dengan sin min 30 beda nilainya. Min dan plus. Kalau cos sama. Nah, berarti kalau demikian maka ini simpangan untuk gelombang stasionernya adalah 2A gitu loh ya. Sin omega T cos Kx. Ini dia persamaan dari gelombang stasioner pada ujung bebas. Ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjut, silakan monggo, tafadhol. Silakan. Ada enggak? Halo? Halo, Halo? Udah, Bu, lanjut, Bu. Enggak ada. Baik. Kalau begitu, saya mau tanya nih. Ciri khas dari gelombang stasioner itu apa kalau melihat persamaan ini? Ciri khasnya apa tuh? Ada yang bisa jawab? Ciri khasnya. Kalau getaran tadi kan ciri khasnya ini hanya ada satu variabel T. Kalau gelombang itu ciri khasnya ada variabel T, ada variabel X. Lah kalau gelombang stasioner ciri khasnya apa? Ada sin, ada cos. Dalam satu persamaan. Betul sekali. Iya. Jadi ada dua fungsi trigonometri sin dan cos dalam satu persamaan gitu loh para siswa. Dan masing-masingnya itu berbeda dalam fungsinya, ya. Yang satu fungsi T, yang satu fungsi X, gitu. Jadi tidaklah dua-duanya itu satu fungsi, tidak. Yang satu sebagai fungsi waktu, yang satunya lagi sebagai fungsi jarak. Oke ya, paham ya? Yang step ini paham ya? Jelas? Ciri khas, baik. Ciri khas dari gelombang stasioner adalah adanya dua fungsi trigonometri dalam satu persamaan. Itu ciri khas dari gelombang stasioner. Nah, sekarang tadi saya mengatakan bahwa untuk gelombang stasioner pada ujung bebas, kamu lihat ini, pada ujung bebas, di ujung-ujungnya itu memiliki ciri khas dari kosinus, gelombang kosinus. Karena gelombang kosinus itu kan begini. Dia dimulai dari maksimum dulu kalau kosinus itu. Ini kan maksimum nih ya. Ini juga maksimum nih ya, ini juga maksimum nih. Ini maksimum fase bawah. Sama saja itu ya. Ingat ya, dalam fisika itu nilai maksimum itu adalah fase atas, fase bawah. Kimia juga sama itu. Elektron itu, nanti saya ngomong tentang kimia, enggak usah lah ya. Bentar, ada yang masuk lagi nih ya. Jam segini masuk. Paham enggak para siswa? Ya, artinya pada ujung bebas itu, kita lihat komponennya yang mengarah pada cos itu adalah ini. Nah, gitu dia. Ada cos Kx. Jadi, pada fungsi X itu menunjukkan dia itu ujung dari gelombang itu apa, gitu loh ya. Jadi, kalau ujungnya adalah cos, pasti dia adalah ujung bebas. Nah, berarti ada yang ujungnya sin. Ada, yaitu ujung terikat. Jadi nanti kalau ujung terikat, yang ini, yang kedua, ini, pada ujung tetap atau terikat, persamaannya itu hanya dibalik saja, gitu ya. Jadi dibalik seperti ini nih, analogi 2A cos omega T sin Kx. Nah, kamu lihat itu, ini adalah ujung terikat. Ini adalah ujung bebas. Jadi, ujung bebas dan ujung terikat, lihatlah pada fungsi X-nya. Fungsi jaraknya, itu sebagai apa? Sin atau cos. Kalau sebagai fungsi cos, maka dia adalah ujung bebas, karena ujung-ujungnya dia pasti begini. Nah, gitu dia. Ya, para siswa. Gitu ya, aduh jelek namanya. Kalau pada
fungsi X-nya itu adalah sinus, pasti ujung-ujungnya adalah dia diikat kuat gitu. Nah, begini tuh. Paham nggak maksud Ibu? Ciri khasnya. Oke, jelas Paham, Bu, ya. paham. Oke, baik. Nah, jadi sekali lagi untuk membedakan dia ujung bebas atau ujung terikat itu mudah saja. Kita lihat fungsi dari X-nya itu apakah fungsi cos atau fungsi sin. Udah gitu aja. Sekali lagi ya, kalau dia fungsi cos, maka dia ujung bebas. Karena itu artinya di ujungnya itu mencirikan fungsi kosinus. Fungsi kosinus maka di awal itu adalah maksimum. Cos itu kan dia grafiknya maksimum duluan gitu ya. Kemudian kalau sinus, kalau ujung terikat, maka Kx-nya itu, X-nya itu adalah sebagai fungsi sinus. Fungsi sinus itu dicirikan adalah dia dari fase awal itu 0 duluan gitu. Nah, jadi kadang saya kalau bercanda dengan siswa saya, terutama yang kelas 12 tuh ya, kalau kita belajar RLZ, antara cos dengan sin itu sebenarnya saudara kembar itu, tapi lahir cos duluan. Kok bisa begitu, Bu? Lah iyalah, ini cos ini dia udah maksimum, sin basi 0 kan begini ya. Nah, gitu dia. Oh iya, bercanda tapi. Artinya cos itu adalah sinus yang ditarik 90 derajat ke arah kiri. Betul nggak, Bang Andi? Betul ya? Ini loh, tadinya kan sinus nih begini ya. Jadi cos tarik aja kamu ke kiri, kan jadi begini tuh, gitu loh ya. Paham? Paham. Nah, jadi kalau ini adalah Y sama dengan apa ya, A sin theta gitu ya para siswa. Maka ini kan cos itu ya, Y sama dengan A cos theta. Nah, boleh dong saya tulis begini, A sin theta plus 90, boleh. Ini adalah sama dengan ini. Loh, yang satu cos, yang satu sin, cuma berbeda dalam hal fasenya. Fase awalnya. Jadi kalau cos itu fase awalnya 90 derajat, maksimum dia, sedangkan kalau sin fase awalnya 0 derajat gitu. 0 dia gitu nilainya. Semoga paham ya. Jelas ini? Halo? Jelas, Bu. Oke, jadi untuk menentukan dia itu sebagai ujung bebas, ujung terikat, tidak ada masalah ya? Sudah paham ya sekarang ya? Ujung bebas dan ujung terikat. Ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjut. Halo? Kelihatannya tidak, Bu. Lanjut, Bu. Mau ambil Oh ya baik. Ini begini ya. Ini luar biasa nih, era pandemi tapi bisa menyampaikan ini dalam satu pertemuan tuh luar biasa itu. Era offline aja ini paling tidak itu minimal 2 pertemuan loh ini. Ini satu pertemuan luar biasa kita nih. Tapi ada rekamannya ya, jadi kalian yang mungkin Bu Tati menjelaskannya terlalu cepat, itu bisa kalian nanti tengok lagi di rekamannya. Seperti halnya di kelas 12 kemarin Ibu menyampaikan tentang gelombang sebagai materi. Nah, itu bisa kalian pelajari. Oh, ternyata ada kaitannya dengan kelas 11 yang kemarin itu ya, yang energi kalor itu ketika dipancarkan oleh Stephen Boltzmann gitu ya. Dia mengatakan bahwa panas itu berbanding energi pancaran radiasi itu berbanding lurus dengan T pangkat 4. Ya, oke, kelas 12 juga belajar itu, tapi materinya lain tuh ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan sekarang kita lanjutkan ya. Jadi hasil superposisi kedua gelombang untuk yang ujung bebas itu adalah ini. Nah, ini ditata ulang sama aja sih ya. Ya hukum komutatif ya, pertukaran, ditukar gitu ya, nggak masalah itu ya. Perkalian itu memiliki hukum komutatif ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi ciri khasnya sebagai ujung bebas adalah di bagian fungsi X-nya adalah cos. Cos itu menunjukkan fase awalnya dia adalah maksimum. Maka ini adalah ujung bebas. Nah, sekarang simpangan. Kita bicara simpangan. Para siswa, gelombang stasioner itu memiliki 2 tipe simpangan ya, yaitu amplitudo, memiliki 2 jenis amplitudo, bukan simpangan ya, amplitudo ya, yaitu amplitudo gelombang berjalan ya, dan amplitudo gelombang stasioner ya. Amplitudo gelombang berjalan, karena memang gelombang stasioner itu adalah hasil perpaduan dari 2 gelombang berjalan.
maka di sana akan ditambahkan amplitudo gelombang berjalannya. Yaitu apa? Yaitu ini. Ya kan? Karena 2A itu. Gelombang berjalan kan persamaannya ini ya. Ya sama dengan A, sin, bla 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 gitu kan. Amplitudo gelombang berjalan adalah A. Jadi kalau begitu, kalau kamu melihat persamaan dari gelombang stasioner, untuk mencari amplitudo gelombang berjalan ya sudah tinggal diseparuhkan saja nilai dari komponen koefisien di depan trigonometrinya itu gitu loh ya. Paham nggak maksud saya? Jelas tidak? Atau saya kasih contoh ya. Misalkan begini ya. Ada persamaan gelombang stasioner Y sama dengan 3 sin 4 px cos 5 pt. Nah, amplitudo gelombang berjalannya berapa itu? 3 sin 4 Amplitudonya 3. 3? Benar 3. Ayo, udah Ibu jelasin loh ya. A, amplitudo gelombang berjalan itu A, bukan 2A. Kalau kamu ngomong 3, berarti kamu ngomong 2A. Kan persamaannya 2A. Persamaannya 2A. Ini itu berasal dari 2A sin omega X, 2A sin KX cos omega T, kan gitu. Nah, berarti kalau kamu jawab 3 itu salah. Karena apa? Kalau 3 itu berarti 2A. Padahal kalau amplitudo gelombang berjalan itu adalah separuh dari 3. Karena 3 adalah 2A. Jelas nggak maksud Ibu? Nah, ini terpancing juga nih. Jelas, Bu. Jelas nggak? Nah, oke. Baik. Paham ya sekarang ya? Hati-hati ya dalam mendefinisikan masalah-masalah ini. Ini detail sekali loh ini nih, ya. Padahal era pandemi nih, alhamdulillah. Nah, sekarang amplitudo gelombang stasioner. Perhatikan omongan Ibu ya. Amplitudo gelombang stasioner adalah, perhatikan omongan saya, semua komponen yang tidak memiliki variabel T. Saya ulang ya, semua komponen yang tidak memiliki fungsi variabel T. Saya ulang ya, amplitudo gelombang stasioner adalah semua komponen yang tidak memiliki fungsi variabel T. Nah, kalau kamu lihat dari ini saya hapus ya, semoga paham ini ya, atau saya kasih contoh ya, biasanya harus dikasih contoh nih siswa itu. Ini adalah omega T, ya. Sedangkan yang tidak memiliki variabel omega T ini kan gerombolan ini kan ya. Jelas ya? Halo. Ya, Bu. Nah, itulah makanya inilah yang disebut sebagai amplitudo gelombang stasioner gitu loh para siswa. Jadi amplitudo itu adalah komponen di luar fungsi omega T, di luar fungsi T, kok di luar fungsi omega T, di luar fungsi T. Kalau fungsi T itu adalah sinus omega T, maka di luar sinus omega T itu adalah amplitudo stasionernya. Gitu loh para siswa. Semoga paham. Bu, kenapa Yes. yang itu selain T, Bu? Lah memang amplitudo itu didefinisikan kan kalau gelombang dan gelombang itu ya, getaran itu ya, didefinisikan sebagai omega T loh. Fungsi T loh, fungsi waktu gitu. Sinus cos itu fungsi waktu gitu. Ya. Jadi kalau gelombang stasioner maka carilah komponen yang bukan fungsi waktu ya. Udah ini berarti bukan fungsi waktu. Ya, itu adalah amplitudo gelombang stasionernya. Oke, waktunya sudah mau selesai nih ya. Nah, saya lanjutkan saja ya para siswa. Jadi kalau begitu, untuk yang ujung bebas ya, maka dia amplitudo stasionernya adalah ini. 2A cos KX. Amplitudo gelombang berjalan adalah separuh dari 2A. Jadi A amplitudo gelombang berjalannya. Nah, sekarang pada ujung terikat. Ujung terikat ya, maka KX-nya itu adalah dimiliki oleh sin sedangkan omega oleh cos gitu. Maka untuk amplitudo berjalan tetap A saja. Amplitudo gelombang stasionernya adalah di luar fungsi omega T. Oh, berarti ini dia amplitudo gelombang stasionernya. Untuk ujung terikat. Paham ini?
Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, kalau dikacau seperti ini, dikacau itu maksudnya susunannya dibuat ya nggak berantakan ya. Misalkan gini nih, 7 sinus gitu ya, 4 pt cos 2 px. Nah, itu kan dibuat berantakan tuh. Maka tentu saja amplitudo gelombang, atau gini, maka kalau persamaan ini kira-kira dia ujung apa itu? Bebas atau terikat tuh? Yang ini nih, yang itu bebas, Bu, bebas. Bebas ya, karena X-nya itu berada pada fungsi kosinus. Ingat fungsi kosinus iya, itu Bu. selalu dimulai dari maksimum duluan gitu ya. Kos itu dengan sin anak kembar. Saya kadang bercanda dengan anak kelas 12, anak kembar kos lahir duluan gitu. Bercanda. Ya tapi benar juga omonganku tuh. Nah, kalau begitu sekarang kalau diminta untuk mencari amplitudo dari gelombang stasioner fungsi ini yang mana? Ya udah yang tidak ada T-nya ya berarti yang ini nih. Nah, gitu dia maksud saya. Oh, jadi AS-nya untuk soal ini adalah 7 cos 2 px. Semoga paham ya. Terus tergantung nanti X-nya berapa gitu, sehingga nanti nilainya memang berubah-ubah. AS itu nilainya berubah-ubah, amplitudo gelombang stasioner itu nilainya berubah-ubah, kan bentuknya aja berubah-ubah nih. Lihat nih ya, amplitudonya naik, kadang maksimum, kadang nol, kadang maksimum fase bawah, gitu kan berubah-ubah kan. Jadi amplitudonya tidak tetap kalau untuk gelombang stasioner. Yang stasioner itu bukan amplitudonya, tapi posisinya itu dia stasioner. Bukan posisinya ya, bentuknya ya. Jadi seolah-olah dia itu tetap di tempat, tapi dia tuh naik turun, naik turun, naik turun. Apa amplitudonya? Amplitudonya enggak tetap gitu. Jadi paham ini, para siswa? Jelas? Halo? Coba. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan pada simpul dan perut ya. Semoga cukup nih waktunya. Saya hapus ini ya. Oke ya, bentar ya. Saya hapus dulu. Para siswa, untuk simpul dan perut, jangan dihafalkan. Jangan dihafalkan. Jangan dihafalkan. Sampai 3 kali ngomong saya itu. Karena buat apa menghafalkan sesuatu yang tidak perlu dihafalkan gitu loh ya. Nah bagaimana Bu berarti? Ya gambar sebentar dong, nggak apa-apa gitu ya. Nah, pada ujung bebas, gambar dulu dong ya. Gambar dulu, nggak apa-apa tuh gambar, nggak dosa kok. Nah, gini dia misalkan. Nah, ya begitulah ya. Nah, ya kalau agak benjol-benjol dimaafkan ya. Nah, para siswa yang disebut dengan perut itu adalah dia puncak dan lembah ya. Perut itu adalah puncak dan lembah. Kemudian kalau simpul itu berarti dia ada perpotongan di sumbu X-nya itu namanya simpul. Jadi kalau gitu perut itu saya kasih warna apa ya, biru ya. Perut itu yang ini nih, ini perut 1 ya kan, ini perut 2, ini perut 3, ini perut 4. Ini bebas ya ini ya. Ini perut 4 dan seterusnya, perut 5 dan seterusnya ya. Ini juga sama, perut 1, perut 2, perut 3, perut 4 di ST gitu. Perut ya, di puncak dan lembah atau maksimum fase atas, maksimum fase bawah. Kalau simpul yang mana? Ya simpul berarti yang simpangannya itu 0, berarti ini nih simpul nih. Berarti ini simpul 1 gitu ya. Ini simpul 2, ini simpul 3, ini simpul 4 dan seterusnya. Paham ya posisi simpul dan perut? Jelas ya? Halo? Jelas, Bu. Makanya jangan dihafalin kalau dengan saya ini ya. Tidak ada, ya ada hafalan lah ya. Kalau saya ngomong fisika nggak ada hafalan sama sekali ya salah juga gitu. Ada tapi sedikit gitu, lebih banyak analisisnya. Apalagi kimia, apalagi matematika. Satu rumpun ilmu ini lebih banyak kepada analisis. Ya kita lihat ya, perut sekarang. Nah, ternyata perut ini ya, perut 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu kalau kita lihat perut 1 dulu ya. Perut 1 itu ada pada 0 lambda. Ya. Kemudian hitungannya dari sini ya, dari ujung ujung pembalik, ujung ikatan pada talinya gitu. Perut 2, nah ini perut 2 kan ini ya. Perut 2 itu berarti ada pada setengah lambda. Perut 3 ada pada 1 lambda. Ini kan 1 lambda ya. Nah, ini 1 lambda. Perut 4, 1,5 lambda, dan seterusnya. Makanya jangan dihafalin. Ngapain juga menghafalkan sesuatu yang nggak perlu. Enggak aku.
Jelas ya? Jangan bebani otak kita dengan hafalan-hafalan yang nggak perlu kayak gitu, tuh nggak perlu dihafalin. Dianalisis sebentar, digambar sebentar gitu loh. Biasakan untuk berpikir seperti itu para siswa ya. Kemudian simpul, kamu lihat ya simpul. Simpul ini, simpul 1, 2, 3, kita lihat kalau dari ujung tombak, apa ya dibilangnya, ujung apa ini, batang, ujung tongkat itu, ternyata ini adalah seperempat lambda, betul ya? Seperempat lambda itu ya. Nah, maka S2 adalah 3/4 lambda gitu kan ya. S3 adalah 5/4 lambda. S4 adalah 7/4 lambda dan seterusnya. Paham enggak maksud saya? Paham. Oke, jelas ya. Ya, itu untuk yang ujung bebas. Nah, kalau ujung terikat, ya, simpul dan perutnya, gambar lagi, nggak apa-apa. Pada ujung terikat, berarti di ujungnya diikat gitu. Nah, seperti ini ya. Lalu pantulannya, nah gitu kurang lebih ya. Maka perutnya saya kasih nih ya, ini perut 1, ini perut 2, perut 3, perut 4, perut 5, dan seterusnya sama. Pas bawah, perut 1, perut 2, perut 3, perut 4, perut 5, dan seterusnya. Simpulnya berarti yang ini. Oh ini nih, ini simpul 1 yang, aduh jadi berantakan ya, bentar ya para siswa. Pakai hijau aja lah ya. Ini adalah simpul 1, kemudian ini simpul 2, ini simpul 3, ini simpul 4, ini simpul 5, dan seterusnya ya. Berarti kalau begitu, sekarang perutnya berbeda itu untuk yang ujung terikat. Berarti perut 1 ada di 1/4 lambda, ini dia 1/4 lambda. Perut kedua ada di 3/4 lambda, perut ketiga 5/4 lambda, dan seterusnya. Kelipatan 1/4 lambda. Kelipatan ganjil dari 1/4 lambda. Gitu, ya. Sedangkan kalau simpangan, kalau simpul dimulai dari 0 lambda ini, ya, 0 lambda, kemudian setengah lambda, lalu 2/2 lambda, atau 1 lambda, 1/2 lambda, 4/2 lambda, atau 2 lambda, dan seterusnya. Semoga paham. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada tidak? Sudah jelas belum? Simpul dan perut? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Oke, baik ya. Nah, kalau tidak ada, berarti saya berikan satu sampel soal saja ya, karena waktunya juga, durasinya ini luar biasa ya, kita bisa selesai ini. Satu soal saja, dan semoga ini bisa mewakili, walaupun ini tidak mewakili 100%. Kalau bisa kalian cari-cari soal SBMPTN ya, lebih grade-nya yang lebih tinggi lagi. Kita lihat soal ini. Persamaan gelombang stasioner pada ujung tetap itu adalah Y sama dengan 5 sin pi per 3X cos 2 pi T, dan Y-nya itu simpangannya dalam meter. Tentukan 1, amplitudo gelombang stasioner dan berjalannya. Nomor 1 dulu deh ya. Oke ya. Amplitudo stasionernya, yang mana ini? Amplitudo stasioner. Stasionernya 5, Bu. Kalau berjalannya 5. Dari 5, 2,5. Betul, ada yang ingin berbeda pendapat? Stasioner. Amplitudo stasioner selalu berubah. Kalau kamu ngomong 5, itu berarti tetap salah itu. Karena gelombang stasioner, kamu lihat sendiri ya, bentuknya itu berubah-ubah terus tuh. Kok nggak bisa dijalanin nih laptop saya nih. Ini berubah-ubah terus tuh ya. Kalau kamu ngomong 5, berarti tetap tuh, nggak boleh. Berarti salah itu. Berarti jangan ngomong 5, tapi apa? 5 sin pi per 3X gitu para siswa. Hati-hati itu. Karena ada informasi sinus, itu artinya nilainya itu nanti berubah-ubah itu. Jelas enggak? Halo, para siswa. Nah, itu dia, hati-hati. Kalau 5, itu kamu ngomong 5, itu artinya tetap konstanta, tetap. Kalau ada sinus, ada tangannya, ada trigonometri, itu artinya nilainya itu nanti bervariatif gitu. Naik turun, nanti gelombang sinus itu kan naik turun tuh ya kan? Ya. Arus AC, arus yang grafiknya kayak gini. Alternating currents, arus bolak-balik, arus PLN kita itu.
bentuk grafiknya kayak gini. Arus DC, direct current gitu ya. Baterai kita, aki kita, itu bentuk kurvanya kayak gini, lurus gitu. Ya tapi jangan coba-coba ya, laptop kamu masukkan langsung ke PLN kamu. Aduh, bahaya, langsung rusak itu. Langsung dalam hitungan detik itu ya. Jangan ya. Karena, lu kok bicara itu sih ya? DC dengan AC. Ya karena kita tadi kamu ngomong jawabannya 5. Kalau 5 itu tetap itu salah itu. Karena gelombang stasioner itu nilainya selalu berubah-ubah amplitudonya. Semoga paham ya para siswa ya. Jadi melihatlah pada komponen yang tidak ada fungsi T-nya. Fungsi T-nya ini berarti ini adalah amplitudo untuk gelombang stasioner. Berarti kalau amplitudo berjalan, AB-nya itu adalah, nah itu baru tetap itu. Kalau berjalan tetap itu, yaitu berapa amplitudonya? 5 atau bukan ya? Berarti 2,5. Jangan lupa satuannya meter, berarti dalam meter. Ini juga dalam meter gitu. Jangan lupa dikasih satuan karena dalam fisika itu satuan sangat penting sekali. Bahkan satuan itu dijadikan sebagai peletak dasar di kelas 10. Jadi kelas 10 itu kalian belajar satuan dulu tuh, hakikat fisika kemudian satuan. Penting sekali ya. Nomor 2, periode. Periode itu kan berarti T ya. Nah, komponen apa yang pada persamaan ini yang mengandung nilai T? Yang mana itu? Yang omega atau yang K? Omega T atau KX-nya? Berarti yang mana? Yang Omega. Nah, yang omega T berarti yang ini dong ya. Oh, berarti omega T itu adalah 2 pi T. Kan cos omega T kan? Nah, omega itu adalah 2 pi per T besar kali T kecil, itu sama dengan 2 pi T kan ya dicoret. Oh, berarti periodenya adalah 1 sekon gitu aja gitu. Jelas ya? Yang nomor 3. Panjang gelombang berarti lambda. Nah, lambda itu berarti termaktub pada KX ya. Berarti ini adalah KX-nya. KX-nya sama dengan pi per 3X. Paham nggak ini para siswa? Halo? Halo para siswa. Diem. Jangan biarkan aku diem, aku nih. Jadi nanti bisa salah persepsi loh ya. Nah, berarti K-nya itu adalah 2 pi per lambda X kan sama dengan pi X per 3 gitu kan. Nah, ini dicoretnya, pi-nya dicoret ya. Berarti lambdanya adalah berapa tuh? 6. Satuannya? Meter. Tuh. Ya. Oke, jelas ini? Ih, kok diam sih? Jelas, Bu. Jangan diem dong. Baik nomor 4 sekarang ya. Sekarang terakhirnya. Simpangan gelombang saat T 1 detik dan X 2 meter. Nah, simpangan tuh berarti ini, simpangan tuh Y-nya gitu kan. Simpangan tuh Y gitu maksudnya ya. Oh, kalau gitu ya udah, berarti Y sama dengan 5 sinus pi per 3 kali cos 2 pi T. Dengan informasi T-nya 1 detik dan X-nya 2 meter. Ya udah masukkan aja ke dalam persamaan ini, kedua komponen ini gitu loh ya. Yang X masukkan X, T masukkan T, gitu loh ya. Oh, berarti Y sama dengan 5 sinus pi per 3, X-nya itu kan 2 ya, berarti 2 kali cos 2 pi kali 1, gitu kan? Nah, berarti Y sama dengan 5 kali sinus. Nah, Pi itu pi radian, itu adalah 180 kalau dijadikan derajat ya para siswa. Ingat ya, pi di dalam sangkar trigonometri itu adalah pi radian. Yang nilainya adalah 180. Tapi kalau sudah keluar dari sangkar trigonometri, maka dia adalah pi konstanta yang berharga 3,14 atau 22/7. Kayak V ini loh para siswa, V itu adalah omega A kali cos omega T kan, kecepatan partikel pada gelombang. Nah, berarti V itu adalah 2 pi per T A cos. Nah, beda ini ya, 2 pi per T kali T. Pi di sini adalah pi radian yang harganya adalah 180 derajat. Pi yang sebelah ini adalah pi konstanta yang harganya adalah 3,14 atau 22/7. Semoga paham ya? Paham. Jangan sampai salah membuat pi. Pi-nya di sini 180.
Salah itu ya. Baik, saya kembali ke sini. Berarti ini 180 kali 2 dibagi 3 kali cos 360 ya. Jadi dibagi berarti 60 gitu kan. Oh, berarti Y-nya itu adalah 5 sin 120 derajat kali cos 360 derajat. Sin 120 itu berarti di kuadran kedua ya, saya nggak usah terangkan ya, ini matematika trigonometri biasa ini. 5 kali sin 120 berarti sama dengan sin 60 ya kan, setengah akar 3. Perlu penjelasan nggak nih? Enggak dong. Cos 360 berarti cos di ujung berarti plus 1 gitu lah ya. Oh, berarti Y-nya adalah 2,5 akar 3 meter. Nah, akar 3 ini karena bentuk akar, maka diizinkan untuk tidak dibongkar. Tapi kalau diperintahkan dibongkar, ya dibongkar. Dibongkar itu maksudnya akar 3 adalah 1,7 ya. Ya udah, berarti dikalikan. Tapi kalau dalam bentuk seperti ini aja boleh.